Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ballagha risalata nabiyhi rahmatan lil alamin. Wan nabiyyul ladzi khatabahum lirsyadihim ila tariqil matin. Salatu wa salaman daimain ala khairil bashari ila yaumiddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Kiai Ali Mashan Musa, Kiai Hashim, dan kiai-kiai yang lain, juga ibu nyai serta jenazah peten kaula amul yaki termoga napa saya aturaki gila mereka titi ilmu angkui abdina serang ajunan sedaya. Mudah-mudahan beliau Kiai Ali Mashan diberi kesehatan dan diberi panjang umur. Kita sudah banyak tadi menerima peringatan, pencerahan, ilmu, ijazah dan semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Saya hanya nambahi sedikit sebagai pelengkap pisaos. Estona pun cukup gelak punan. Tapi karena abdina epakon sareng Kiai Hashim, termoga bermanfaat bahwa kelampun punya saya aturaki termoga sedaya santreh pondok Nurul Hikmah dan juga kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan dan memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah. Tidak hanya ingat, tapi mudah-mudahan diberikan khasyah. Karena Kanjeng Nabi adabu wa kafa bil khasyati ilman. Cukup orang itu kalau punya khasyah kepada Allah, itu menunjukkan dia punya ilmu. Orang punya ilmu kalau belum menumbuhkan khasyah, dia tidak masuk kelompok ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah yaitu orang-orang yang alim. Untuk bisa khasyah ini harus punya ilmu. Ilmu ini akan berbuah kalau punya khasyah, rasa takut dek pangeran, sehingga tidak meninggalkan kewajiban dan tidak berani melakukan larangan. Ini yang dimaksud dengan khasyah. Segala pun ada bagi soal hati. Nah, ini yang digembleng di pondok pesantren, hati. Karena itu secara singkat Kanjeng Nabi neka adabu kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu menjadi pemberi nasihat kepada kita. Di sekitar kita ini banyak orang mati. Beri teretan kaula panjenengan jamaah PMA asmanipun Pak Saifuddin Zuhri tiba-tiba dipanggil oleh Allah SWT. Pagi tadi baru dimakamkan. Termoga sepura tusana sareng Allah. Ila hadrati Pak Saifuddin Zuhri, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Juga ndak muassis Pondok Nurul Hikmah serta seluruh alumni yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal baiknya. Amin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada 4 yang didhawuhkan Kanjeng Nabi secara singkat. Yang ini ingin saya sampaikan dalam majelis ini. Yang pertama, kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu sebagai pemberi nasihat. Kita harus mikir, di sekitar kita sudah banyak orang yang meninggal. Terus abek tibi ini kan kare adentek giliran. Napa sebekal dipersiapkan oleh kita untuk menyambut kematian kita? Nikah saya sebut orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter kenika orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan mau beramal untuk kehidupan setelah kematian, yaitu ibadah. Yang nomor 2, wakafa bil khasyati ilman. Cukup rasa takut kepada Allah ini sebagai ilmu. Bukti bahwa seseorang itu punya ilmu, dia punya rasa khasyah. Semoga kula panjenengan sedaja paringin khasyah, diberi rasa takut kepada Allah, sehingga walaupun kita tidak ada orang lain yang tahu terhadap apa yang kita lakukan, tapi hati ini terus merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu tidak jadi melakukan kejelekan atau melakukan maksiat. Ini tanda-tanda kalau orang itu sudah memiliki rasa khasyah, mulai. Nah itu dilatih dengan puasa Pak kemarin, puasa Ramadan. Senajan sobung orang seoneng, yang gula panjenengan masuk dapur, enten tak neguk kakanan, tidak ngambil minuman. Kenapa? Padahal tidak ada orang lain tahu. Karena hati kita ini merasa ya besin di pangeran. Kok mau nginom ya betal bahasana. Eman. Kina bunten. Nah, badai kan dia terus mun pasar Ramadan masuk ke dapur, mari ngakan kenyang, keluar pas takkan lemes. Cek abit ya anu maghrib kita ki abid napa bodi singane sombong Mbak. Bode kata ya Allah ya Rabbi. Nek arek cilik maklum. Arek cilik maklum. Tapi nek wis dewasa bab kula rumin nggih ngelakoni Pak. Cilikan kula rumin nggih ngoten. Masih diajari untuk berpuasa. Rasanya wis beduk niku wis mboten kuat. Pak, Bu, kula poso beduk nggih. Dilungkas mangga wonten mawon. Akhirnya saya masuk kamar mandi, keran kula uripi, ombe. Jinglah kenyang, keluar keng wareg banyu, Pak. Obah, kerucuk wonten mawon. Itu dulu Pak. Tapi kalau sudah balik saya kira tidak ada yang seperti itu. Nah ini khasyah. Yang ketiga, wakafa bil yaqini ghinan. Cukup keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kekayaan. Panjenengan jok khawatir. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah akan memberikan kecukupan. Kalau kalian melarat, yakinlah bahwa Allah akan memberikan kecukupan. Nah yang membuat kita ini melarat gak mari-mari niku mergo hati. Nek saya Madura paham coba bagi. Campur-campur kita apa-apa lagi.
yang menyebabkan kita ini seringkali disibukkan dengan urusan ekonomi, posang polana melarat terus, karena hati ini tidak mendominasikan peranan Allah. Ki bingung, akhirnya sambat kepada orang lain. Ketika kita tidak punya duit, tidak punya pegangan, beras, telas, ini sing dilirik wong liya sapa iki, nyelinang sapa iki ya. Padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita. Pesan tak pun oleh zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tore arek sareng cek gila ya ajarin sareng kiai iki. Ya ajarin maca sareng-sareng. Tore hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bermoga sera agila se maca hasbunallah nika cokopen sareng Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dunia akhiratnya mudah-mudahan dicukupi oleh Allah. Nah ini yang keempat, yang terakhir, wakafa bil ibadati syughlan. Cukup ibadah itu sebagai kesibukan kita. Nah tadi yang didawukan kiai bodo santri sing ngingu petik terus akhirnya konsentrasi nang pitike, nang ternake, nang tanine, lali karo ibadai. Bahkan kalau perlu misalnya ngisi KTP baru, pekerjaan apa sing katakan swasta rata-rata ngoten. Mbok sekali-kali ditulis pekerjaan ibadah. Wah, nek keren, Pak. Nang KTP didelok iki pekerjaannya apa iki? Bukan dosen, bukan ini, bukan tapi ibadah. Ini istimewa. Karena memang Kanjeng Nabi dawuh, cukup ibadah itu sebagai pekerjaan kita. Siapa yang menggaji? Yang menggaji adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ngono ya ngono, Pak. Cuma dewe Kiai Ali terwau dadi wa badaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jangan salah arti, jangan salah paham. Oleh ngono gak usah nyambut gawe, wis cukup ibadat tok ae wis. Lu kalau Anda makomnya makom tajrid, betul masalah. Kalau memang makomnya makom tajrid, tajrid itu wis pasrah bongkoan nang pangeran. Hatinya tidak gelisah ketika tidak pegang uang. Boleh kan jese tak neku pese sobung mana pak, hati tetap tenang. Nah itu ciri-ciri orang yang makomnya makom tajrid. Karena ada dua makom, satu makom tajrid, yang satu makom asbab. Asbab itu Niki sebab artinya bekerja. Nekak nyekel duwe iki si atine gelisah. Oh, lek ngono sing apik sampean kerja. Tapi nek wis koyo kiai-kiai sing wis luar biasa ndak kepikiran urusan dunia, isine ibadah tok pun. Niku jenenge makom tajrid. Ndak perlu nyambut gawe niku Gusti Allah nekakno rezeki. Banyak santre, banyak anu ini beras durung entek ono wong ngirimi beras padahal kita tidak minta. Cap binatal tade nika si anu bodo orang sing nyambi cepi. Nah kalau seperti itu makomnya sudah makom tajrid. Kalau makom tajrid dia bekerja, ini inhitab an himmatil aliyah, turun derajatnya.
Kalau kemudian misalnya kayak kiai-kiai sepuh misalnya taruhlah seperti Kiai Hamid Pasuruan, pas alakoh kira-kira aduh nama punten ya Pak. Kiai As'ad Samsul Arifin pas alako ke Sabe, padahal sudah tercukupi semuanya. Itu makomnya sudah makom tajrid Pak, tidak mikir urusan dunia, tapi dunia itu datang tibi Pak. Nah kalau kita jangan coba-coba macak makom tajrid dina ta'ala abiri terus tapi atina mantur oleh rezeki, mantur oleh rezeki, mantur bodo tamoy, mantur mas nyambiriah. Nah, itu berarti masih mengharap Pak. Kalau mestinya dia makomnya asbab terus macak tajrid, niki kemasukan syahwat al-khafiyah tero ampuh macak koyok kiai-kiai sing anu wis enak dadi kiai wis akeh sing sowan akhirnya takkan tengak macak kiai se ampuh Pak abiri tok tak turun dari masjid tapi hatinya berharap untuk mendapatkan dunia. Itu namanya napa iqamatuka, itu namanya syahwat al-khafiyah, kemasukan syahwat al-khafiyah. Niki jadi sekawan niku wau Pak niki Yai badhe kundur, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan dalam perjalanan sampai di tempat tujuan dengan selamat, dilindungi oleh Pangeran. Sebab kemarin ada pengurus wilayah yang dulu pernah menjadi pengurus cabang NU Pamekasan. Monggo nggih. Namanya Kiai Taufik. Kecelakaan di Probolinggo, tol Probolinggo. Meninggal bersama dengan istrinya. Jadi istrinya dan beliau ini meninggal berbarengan, meninggalkan putra 5 apa 6 yang masih kecil-kecil. Mudah-mudahan beliau Kiai Ali diberi keselamatan, dijaga oleh Allah SWT, dan juga kita semuanya mudah-mudahan diberi akhir yang baik bi husnil khotimah, Allahumma amin. Jadi 4 niku wau sing didhawuhaken Kanjeng Nabi, kafa bil mauti wa'idhon, kafa bil yaqini ghinan, kafa bil khasyati ilman, wa kafa bil ibadati syughlan. Nah, ampun khawatir insyaallah kalau kita terus beribadah, terus mendominasikan peranan Allah, terus eling mati, terus yakin dengan hatinya bahwa semuanya itu akan dijamin oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Insyaallah hidup kita semakin hari tidak semakin kacau, tidak semakin kalut, tidak semakin gelisah, tapi semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Nah ini perlu untuk ditularno, napa ditularno? Maturane napa ki? Nah, buruk kepada keluarga, kepada anak istri, untuk dibiasakan menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cangkolang, gula nikah sampai mangkir tak keduan compok, Pak. Rumah sendiri, rumah pribadi tidak ada. Yang saya tempati itu wakaf, bukan milik pribadi. Lah binek gula ki nyamana, reng binek kita rondi compok tibi. Iman gaman mesti kena nih, engkau ya apa anu pun terus tenang aja, mari nih insyaallah. Nah, isu majuin terus begitulah. Padahal saya 2 kali menjadi anggota dewan,
sekali menjadi wakil bupati. Seperti yang di pengalaman beliau Ki Ali itu juga pernah jadi di BRRI. Gue tadi nyompok gue biar. Om biyen kok anu wis tenang wis marine dilungkas wis to. Ki boleh anu boleh wis to. Sebentar lagi kurang opo ya Pak. Dimen neka ini hanya berbagi cerita saja nih. Kula rumen niku griya niku sing ikut saya tempati itu milik mertua saya. Rumahnya masuk gang di Gang Mandiri itu kecil gitu. Satu saat istri saya juga tuh ini repot nek omahe cilik ini. Nek ono tamu kangelan, dulur-dulur wis teko angelan wis kepengin omah ombo iya sik tenang. Semua aja terus tenang wis to. Suatu saat gua laswi pangeran gua dituruti keinginan sampean. Masya Allah, ongguan Pak. Periode kemarin dilantik jadi wakil bupati, dapat fasilitas rumah dinas. Rumahnya besar, bon lancung Pak. Kalau dulu waktu sempit ngolok buduk, ngolok anak, ini tidak perlu teriak-teriak. Ya cukup sudah karena dengar. Tapi ketika rumahnya panjang, luas, besar, ini harus moro. Jadi tidak cukup dengan suara. Ini kalau sudah tak bengok-bengok lagi loh Dik. Awake dhewe wis diturut karo pangeran diwehi omah, sampean biyen kepingin omah ombo. Saiki mbek pangeran diturut. Bareng kok ngene sampean ngres kula. Wah nyeluk anak itu udah tadi celuk gak krungu lho pancene adoh Pak. Makanya rumah dinas itu saya sering membahasakan ini kos-kosan saya. Karena kos-kosan ya hanya bukan hak milik Pak bertempat. Kita di dunia ini juga kos Pak. Sebentar lagi ya kalau sudah habis masa kontraknya mungkin keluar dari dunia Pak. Karemele panjenengan kimen nambah gula di budi, nah karemele buat. Nah itu Pak, makanya dibiasakan sampai sekarang. Alhamdulillah keluarga saya ini wala fakhro nih. Setiap ada apa-apa istois. Pangeran gak sare, pangeran maha tahu terhadap apa yang menjadi kebutuhan kita dan kebaikan bagi kita. Belum tentu apa yang kita inginkan itu membawa kebaikan bagi kita. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wa asa an takuru syai'an fa huwa khairul lakum. Kadang kamu itu apa yang kamu inginkan justru di situ membawa kejelekan. Hati semakin. Siapa orang yang tidak kepingin sugih? Umpama takoni, panjenengan kepingin sugih napa mboten? Kula yakin sedaya jawab nggih. Tapi apakah betul kekayaan itu akan membawa manfaat? Jimen cik melarat, tak aman gak aman, pengajian hadir, bodoh istighosan hadir. Cering tadi bese. Begitu uang banyak, akjar gelejer berdobak man gak aman. Ke Sorbojo, ke Bali, ke Ano, lupa jalan majelis taklim, lupa jalan masjid. Beda tak beda saya nggak nih kata deh. Banyak. Ikan tok beda sih nggak nih kak. Lo juga mau dengan itu. Nah, mintalah, belum tentu itu mbak kebaikan. Ketika orang sampai ada satu hadis qudsi. Oh ini kan pun setengah jam lebih nih Pak. Orang neka orang kantor orang semenit, mun kasak orang 5 menit. Beda satu hadis qudsi. Inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal faqr. Ada di antara hamba-hambaku yang imannya itu tidak bisa baik kecuali dengan kondisi melarat.
Walau agnaituhu, kalau saya bikin dia kaya, lafsadahu dzalik, maka kekayaan itu akan merusak imannya. Banyak seorang ini kan, waktu melarat, bojeng lekuk tasbih, sholat 5 waktu di masjid jamaah, bareng subuh didik lali dalam masjid. Tapi ada juga yang sebaliknya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illal ghina. Ada di antara hambaku yang tidak bisa baik imannya kecuali dalam keadaan kaya. Walau afqartuhu lafsadahu dzalik. Perempuan paringin soki, lempok aja nyumbang ini, nyumbang masjid, nyumbang pondok. Nah ini alumni pondok Nurul Hikmah yang diberi keleluasaan rezeki oleh Allah, mari bantu pondok ini, perhatikan apa yang menjadi kebutuhan pondok ini, walaupun tidak banyak tapi ada perhatian, itu sudah istimewa Pak, menguatkan iman. Tapi walau afqartuhu, andai kata saya buat orang ini melarat, lafsadahu dzalik, maka kemelaratan itu akan merusak imannya. Jinglah jatuh miskin melarat, ada manggi orang todus, sudah tidak ke masjid, sudah tidak ke majelis taklim, tak datang ke haflah, macam-macam. Waktu kaya, dia datang hadir ini dan sebagainya, itu ada yang seperti itu. Beda boleh. Wa inna min ibadi man la imanahu illa sihhah. Ada di antara hamba-hambaku yang imannya tidak baik kecuali dalam keadaan sehat. Ketika sehat, semangat ibadah. Walau asqamtuhu lafsadahu dzalik. Kalau hamba ini, orang ini saya buat sakit, maka imannya akan rusak. Jering sakit sekonek pun tak Jumatan tuh reh. Pelengen kok tak usah Jumatan gitu. Pelengen kok. Sakit gigi sekonek pun tak terawih. Tak terawih tuh sakit gigi kok. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sebaliknya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Ada hambaku yang tidak akan bisa baik imannya kecuali dalam keadaan sakit. Walau ashahtuhu lafsadahu dzalik. Wane beri sehat orang je, rosak iman. Perempuan sakit, ada pun kumikin lekuk tasbih, ndi wudu terawiri, terus timpan paringin sehat, ada elang tasbihnya isabe, ajur glojur do pak man kaman bot. Beda tak beda jangan nih kata tinggal kulo panjenengan ini termasuk sing bundi niku. Lah, mulak no muga-muga wae didiwai kuat. Diwai melarat kuat imane, diwai sugih kuat imane, diwai loro kuat imane, diwai sehat nggih kuat imane, diwai keadaan nopo mawon. Muga-muga diwai kuat imane. Allahumma amin. Nek kawi pun saya bisa adinaturaki sebagai tambahan. Delok empak terus nekam napa namanya hasbunallah wa ni'mal wakil rasaki. Banyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Estona birit gak pangeran, iling zikir ting pangeran niku macam-macam bentuke pun. Sing penting panjenengan semua zikir itu pasti ada lafaz Allah. Istighfar, tasbih, kalimatut thayyibah, hamdalah, sedaya pasti wonten lafaz Allah. Dan setiap orang yang berzikir niku wau ini akan menghambat turunnya kiamat seperti yang didhawuhkan tadi. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan kiamat sampai di bumi ini tidak ada orang yang mengucapkan Allah. Dalam redaksi yang lain, la taqumus sa'ah wa fil ardi may yaqulu Allah Allah. Tidak akan turun kiamat, tidak akan terjadi kiamat,
kalau selama di muka bumi ini masih ada orang yang menyebut nama Allah. Karena itu perbanyak zikir. Alhamdulillah nggih wonten lafaz Allah. Astaghfirullahaladzim ya ono lafaz Allah. Subhanallah ya ono lafaz Allah. La haula wala quwata illa billah ya ono lafaz Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ya ono lafaz Allah. Napa sakniki zikir sing bener wonten asmane pangeran. Sedaya wonten asmane pangeran. Nah, baca terserah pun napa sing dados mantepe ati kula panjenengan. Nah, napa istighfar, napa hamdalah, napa macam-macam pun. Sing penting dilakoni. Nah, muga-muga kula panjenengan sedaya dilindungi kali pangeran nggih. Diparingi bejo mulya donya ngantos dumugi akhirat. Anak putu muga-muga didadosaken anak putu ingkang sholih sholihah, khususnya yang mondok di Pondok Nurul Hikmah ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa melahirkan rasa khasyah kepada Allah dan dijadikan anak-anak yang sholih sholihah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pas ekasa pas sekolah 11 jam gula sekolah 11 lebih 6. Jika dito bisa si beten, si bisa beten kalau nah oh masya Allah langsung doa kiwondore areng sareng mau doa nyoon ke Allah SWT termoga napa seesoon kula panjenengan sedaya hajat kula panjenengan dunya akhirat kabulake sareng Allah SWT. Saya sakit termoga paringin sehat, saya sesat paringi bunga, saya peteng atinah paringin padang, saya banyak masalah termoga buka paringin jalan keluar seluruh masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama tuhibbu wa tardalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fid dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يا الله إنا نسألك ما أنت طالبه منا اللهم إنا نسألك ما أنت آمرنا به اللهم فرق قلوبنا من الأغيار وامحو عنها أسوار الأكوان وأعطنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب ما يوصلنا إلى حبك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا سهل أمورنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا اجمعنا جمع مرحوما ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي معهدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا شيخا إلا رحمته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة
واسترنا بسترك الجميل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على من نسأل صالح وعلى ما نوينا شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekalian lagi